Halo guys, selamat datang di video perdana kami di Dialog Mahasiswa with Step MUMK. Di video perdana kali ini kami akan membahas mengenai tema membangun minat berorganisasi mahasiswa dalam upaya menghadapi tantangan di dunia kerja. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber hebat kita dari dosen FEB yaitu Bapak Hutomo Rusdianto. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Di sini kita ngobrol-ngobrol santai aja Bapak mengenai suatu pengalaman-pengalaman organisasi yang didapatkan oleh mahasiswa di kampus itu nanti akan memiliki hal penting apa ketika ada di dalam dunia kerja dan menghadapi tantangan di dunia kerja. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan dari kami dan juga ada pertanyaan dari teman-teman yang nanti akan kita bahas. Ngobrol-ngobrol santai Bapak, katanya panjenengan niku Bapak pernah jadi wapres di BMKM Undip ya? Ya dulu waktu saya masih kuliah ya. Itu. Jadi pengalaman itu memang sangat penting ya. Saya merasakan dengan kita ikut organisasi itu kita mudah bersosialisasi karena sudah terbiasa dari sejak mahasiswa, terutama bang saya sudah senang dengan organisasi. Kalau bicara dari sejak SD bahkan ya, saya ketua kelas, pernah jadi pemimpin upacara ya, terus lanjut ke SMP saya ikut pramuka, ikut OSIS, SMA itu saya ikut SKI ya, dan juga universitas lanjut ke HMJM kalau di Undip namanya, kalau di sini Himapro ya, di sana HMJM, dan setelah itu sempat ke BEM sebentar, sehingga pengalaman itu akan sangat berguna. Saya juga merasakan diri saya bahwa kita mudah bergaul, bersosialisasi ketimbang kalau kita tidak ikut organisasi. Kalau pandangan saya seperti itu, dan itu yang saya rasakan di dalam diri saya. Berarti untuk membangun skill bersosialisasi oleh mahasiswa tersebut ya Pak? Iya, karena kita bicara dunia kerja itu sesuatu hal yang membutuhkan banyak pengalaman. Tidak bisa hanya dengan ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu akan hanya menggunakan ilmu itu saja, tapi juga pasti juga membutuhkan ilmu-ilmu yang lain. Soft skill itu kan tidak diajarkan ya secara langsung di perkuliahan, tapi pada bagaimana kita bersosialisasi ini dengan teman-teman mahasiswa ya, organisasi. Kita bicara perusahaan ya, dunia kerja, kita bicara perusahaan, organisasi bisnis itu kan tidak hanya satu orang. Yep. Ya. Sehingga kalau kita kesulitan untuk bersosialisasi, bagaimana kita mampu masuk ke dunia kerja, mempunyai kinerja yang baik, apalagi sampai bicara produktivitas ya. Nah, itu. Lanjut ke pertanyaan-pertanyaan ya Pak. Boleh. Menurut Bapak sendiri, pentingnya organisasi dalam meningkatkan kemampuan dalam berkembangnya keterampilan soft skill yang akan digunakan di dunia kerja itu seberapa penting sih Pak? Ada beberapa perusahaan itu melihat ya, pengalaman mahasiswa di organisasi itu menjadi nilai tambah, karena mereka tidak perlu mengajari bagaimana berkoordinasi, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menjalin relasi, sehingga perusahaan itu akan melihat calon karyawan tersebut atau calon pekerja tersebut itu sudah memiliki experience di bidang organisasi. Untuk menurut Bapak sendiri, cara meningkatkan banyaknya mahasiswa sekarang, generasi sekarang itu kan mahasiswanya kan minim minat dalam berorganisasi. Ya. Bagaimana sih Pak meningkatkan minat mahasiswa sekarang untuk mengikuti organisasi, karena organisasi tersendiri kan penting untuk dunia kerja ya Pak, untuk kita menghadapi tantangan yang ada di dunia kerja, apalagi sekarang internet sudah sangat menunjang kinerja suatu
perusahaan? Karena gini, saya melihat bagaimana mahasiswa hari ini tidak mau atau dalam tanda kutip rendah ya dalam keinginan untuk mengikuti organisasi, karena mahasiswa itu melihat itu sesuatu hal yang menyulitkan gitu ya, menyulitkan karena saya kuliah sudah banyak tugas, banyak harus belajar, kenapa harus ditambah ikut organisasi. Ada yang melihat seperti itu, sehingga hal tersebut berdampak juga terhadap mahasiswa yang organisasi tidak penting gitu kan. Apalagi di UMK saya melihat seperti itu ya. Betul. Dan hal itu juga tidak bisa kita salahkan, karena apa? Dampak COVID kemarin itu membuat orang benar-benar menjadi orang yang individualis. Ya, sekolah itu kan sempat kuliah dan sekolah atau bahkan semua kegiatan itu benar-benar work from home ya, sehingga membatasi orang untuk bertemu. Nah, hal tersebut mungkin dampaknya mengakibatkan orang, ya saya semuanya bisa saya lakukan sendiri, kenapa saya harus bersosialisasi dengan orang. Betul. Ya. Nah, sedangkan dunia pekerjaan itu tidak seperti itu. Ya. Pada saat COVID pun, apakah kita tidak perlu bersosialisasi dengan orang? Tidak. Saya kira tidak ya. Iya. Walaupun memang lewat layar handphone atau lewat layar laptop, tapi kan tetap ada virtual meet. Iya. Ya, entah via Zoom atau Google Meet atau aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, hal itu juga perlu dipahami oleh teman-teman mahasiswa, bahwa belajar bersosialisasi itu bukan hanya sekedar kata yang sosialisasi mudah Pak, bukan itu ya, beda ya. Apalagi di dunia kerja, kita bicara tentang organisasi bisnis, itu tentunya kita membutuhkan ada sikap menerima pendapat, ada sikap mempunyai prinsip dalam pendapat. Nah, hal-hal tersebut kalau tidak ikut organisasi kemahasiswaan, mau di mana belajarnya? Ya, itu pandangan saya tentang minat ya. Nah, tinggal bagaimana nanti teman-teman Ormawa tentunya itu berusaha untuk menarik teman-teman adik-adik tingkat ini untuk ikut, ya. Tentunya dengan program yang menarik. Program menarik itu begini, maksud saya apa yang bisa didapatkan oleh adik-adik tingkat setelah masuk organisasi. Ya. Jadi jangan hanya organisasi ini sebagai ini BEM. Terus apa fungsinya? Manfaatnya apa? Minimal paling kecil adalah manfaatnya untuk diri sendiri. Ya, manfaat untuk teman-teman ini loh, kalau ikut BEM itu seperti ini, ikut Himapro itu seperti ini, atau ikut organisasi-organisasi yang lain. Ya. Bapak sendiri kan pernah menjadi Wapres Undip ya Pak, itu tahun kapan? Itu pada saat 2000, saya berarti 2007-an ya. 2007. Ketika menjadi Wapres otomatis kan banyak banget nih kegiatan-kegiatannya Pak, sedangkan harus kuliah, juga menjadi Wapres tanggung jawab untuk mendidik teman-temannya, untuk mengarahkan teman-temannya di suatu proyek. Bagaimana Bapak bisa menghadapi tantangan, kesulitan yang dihadapi ketika menjabat menjadi Wapres dan menjadi mahasiswa? Memang tugas utama mahasiswa itu adalah belajar, dan organisasi kemahasiswaan itu sebagai tugas tambahan ya. Tapi tugas tambahan yang tidak boleh kita sepelekan. Nah, memang kita akan jatuh bangun ya, bahasa saya jatuh bangun karena ada kegiatan utama yang harus kita tetap laksanakan. Mahasiswa tentunya dengan harapan IPK-nya baik, semua tugas terselesaikan, ikut ujian, tetap belajar. Tapi di sisi lain kita ikut organisasi kemahasiswaan ini, tantangannya adalah bagaimana membagi waktu, manajemen waktu ini yang penting, ya, karena tidak mudah ya membagi waktu itu antara belajar dengan ikut organisasi kemahasiswaan. Memang saya akui sesuatu yang kalau dibilang susah tidak ya,
agak susah begitu saja ya. Kalau susah itu sesuatu yang waduh tidak bisa dilakukan ya, tapi agak susah itu bisa dilakukan, tapi bagaimana kita memacu diri kita menjadi lebih baik ya, dengan dinamika yang memang beragam ya. Dinamika beragam dalam Ormawa ini. Para Ormawa itu tidak hanya menjalankan prokjanya saja, tapi juga ada fungsi untuk mewakili teman-teman mahasiswa ya. Dan manajemen waktu ini kunci utamanya ya, manajemen waktu, karena tanpa kita bisa memanage waktu kita akan malah berantakan dua-duanya ya. Dan yang menjadi pokok utama adalah kuliah ya. Pokok utamanya kuliah dulu. Nomor satu tetap kuliah, apapun yang terjadi kita kuliah walaupun kita ikut Ormawa. Tapi poin yang kedua, kita punya tanggung jawab yang harus dijalankan. Tentunya Ormawa itu kan tidak hanya satu orang ya, betul, Pak. Tidak hanya 2-3 orang, banyak orang. Bagaimana kita saling berkoordinasi untuk saling membantu. Ya memang setiap jabatan, setiap kegiatan itu ada penanggung jawabnya sendiri-sendiri. Tapi bagaimana cara kita juga saling tolong menolong. Nilai itu juga harus diterapkan di Ormawa ya. Tanpa adanya nilai itu akan terjadi sebuah kegiatan A, oh ini tanggung jawab ketua panitianya. Lah umpamanya ketua panitianya sedang banyak tugas, apakah kita sebagai temannya tidak mau membantu? Tidak. Nah, oh tidak mau membantu ya. Kalau tidak mau membantu ya bubar nanti organisasinya gitu, ya. Lah itu yang harus juga diterapkan sehingga kita saling mengisi sehingga organisasi kemahasiswaan ini tetap berjalan ya, tanpa harus mengorbankan perkuliahan. Karena apa? Mungkin pada saat hari ini Anda punya banyak kegiatan, punya banyak tugas, tapi di sisi lain juga ada tanggung jawab. Nah, bisa di cover dengan temannya beberapa hal yang mungkin memang bisa diwakili oleh temannya. Begitupun sebaliknya, nanti saat teman Anda banyak tugas, Anda bisa membantu. Nah, itu juga sikap itu juga harus ditanamkan. Karena apa? Di organisasi bisnis ya. Kebetulan saya juga berbisnis juga pernah jadi konsultan di beberapa perusahaan ya. Itu memang budaya tolong menolong itu harus dimunculkan ya, karena kita satu tim. Bahasa tim itu tidak bisa satu dua orang gitu ya. Harus, kalau sepak bola itu kalau namanya gini, sepak bola, bayangan sepak bola ya, back memang tugasnya untuk menjaga pertahanan, striker untuk menyerang. Tapi pada saat diserang, alangkah baiknya juga striker ikut mundur untuk membantu pertahanan. Gelandang juga sama. Nanti pun menyerang juga bisa seperti itulah. Organisasi itu begitu, saling mengisi agar organisasi ini tetap berjalan dan kita bekerja secara tim, jangan bekerja secara individual. Karena tidak bisa bekerja individual itu menghasilkan kinerja yang baik. Ya, kinerja yang baik sulit untuk tercapai. Karena bebannya nanti akan hanya jatuh pada satu orang. Ya, oke. Menurut Bapak, hadapan apa yang Bapak hadapi suatu problem di organisasi, suatu problem besar itu apa sih, Pak? Maksudnya problem yang bagaimana ini? Contohnya Bapak menjadi ketua di suatu organisasi, namun waktu itu Bapak baru ada banyak kegiatan. Nah itu kan ada suatu problem di mana Bapak harus membagi waktu dengan baik nih. Bagaimana cara membagi waktu dengan baik gitu? Ini kuncinya adalah pengertian antar teman dalam satu organisasi. Ya, ada pengertian. Jadi kita saling mengisi. Ya, kita kalau bahasa Jawanya mungkin dengan teman saya, bro, aku jaluk tulung. Bahasanya seperti itu ya. Dan pun begitu sebaliknya, saat teman yang lain juga ada kegiatan atau ada memang ada suatu hal yang
harus dilaksanakan, mau tugasnya banyak atau apapun, ya kita saling mengisi. Kuncinya ada di situ. Ya, karena kita juga semua tahu bahwa Ormawa ini kan tidak ada gajinya ya. Tuh. Bukan ikut untuk dibayar seperti di perusahaan ya. Tapi ini kan wadah belajar, Anda belajar berorganisasi ya. Nah, sehingga tanggung jawab itu tidak bisa seperti di perusahaan. Perusahaan kalau di perusahaan itu kan ada job desk. Ya, ada job description. Ada juga nanti SOP yang mengatur hubungan antar karyawan. Ya, nah di Ormawa ini entah ya di UMK ada atau tidak, saya tidak begitu paham ya dalamnya Ormawa di UMK. Tapi hal itu jangan menjadi hambatan. Ya, seumpamanya ada mbaknya jadi ketua, terus ya sudah tanggung jawab Anda jadi ketua. Semuanya Anda sakit atau Anda sedang ada banyak kegiatan ya. Nah, itu kan bisa wakilnya mengisi, bisa mungkin sekretarisnya atau bahkan bendaharanya atau koordinator yang lain. Nah, itu ada kerjasama, ada tolong menolong di dalam. Saling melengkapi. Ya, ada lebih tepatnya mungkin itu kata-katanya saling melengkapi. Berarti tantangan yang dihadapin ketika berorganisasi itu kesimpulannya berarti untuk dalam ketika problemnya itu di manajemen waktu, berarti kita harus membuat tim ini gimana bisa saling melengkapi, saling membantu, diterapkan di suatu budaya organisasi tersebut ya Pak? Iya, jadi sejak rekrutmen awal itu diterapkan bahwa Ormawa itu adalah kekeluargaan. Jangan bicara tentang saya masuk akan dapat uang berapa. Nah, itu sudah motivasi yang tidak tepat. Motivasinya adalah tempat belajar. Motivasinya adalah tempat untuk bersosialisasi, dan motivasinya juga tempat untuk saling mengenal. Karena tentunya dengan ikut Ormawa, Anda tidak hanya kenal dari teman satu prodi saja kan. Teman dari berbagai prodi, bahkan kalau di tingkat universitas itu temannya sampai universitas lain ya, teman dari universitas lain, dan itu akhirnya dari situ kan Anda banyak belajar. Minimal, pada poin minimalnya adalah punya relasi, ya kan? Karena dunia bisnis itu juga mengharuskan Anda punya relasi. Tanpa ada relasi, sulitan kita untuk entah dapat informasi, entah dapat rekanan. Itu dari relasi semuanya. Cara kita untuk mendapatkan manfaat itu gimana sih Pak? Kita mendapatkan manfaat di suatu organisasi. Ini manfaat yang bagaimana ini? Terkadang suatu organisasi, tidak semua budaya organisasi itu memberikan suatu hal positif kepada anggotanya. Nah, sebenarnya ini tergantung dari pimpinan organisasinya. Kalau di rumah mungkin ketuanya ya, beserta jajarannya ya. Bagaimana membuat budaya ini lebih kepada budaya yang lebih nyaman begitu ya. Jadi berormawa itu tidak untuk kita saling menekan, saling memberikan perintah ya, tapi bukan perintah yang bahwa Anda semester 4 nih, Anda punya anak buah semester 2 ya, jangan Anda terus mentang-mentang Anda kakak tingkat maka Anda boleh menyuruh adik tingkat semena-mena. Itu budaya-budaya itu yang juga harus dikurangi ya, atau bahkan dihilangkan di Ormawa, sehingga kita menjadi satu kesatuan ya, satu kesatuan yang saling membantu ya, walaupun berbeda generasi. Karena di Ormawa itu kan tidak lama ya, cuman hanya 1 tahun, setelah itu akan lanjut nanti ke adik tingkatnya, akan terus begitulah. Budaya baik ini kalau tidak ditanamkan dari awal, akhirnya akan menjadikan teman-teman yang lain, terutama adik-adik tingkat itu malas ikut Ormawa, karena wah, saya kalau semester 2 bisa jadi pembantu di sana ya, bukan partner ya. Nah, hal-hal ini yang memang juga harus dirubah ya.
Berarti yang dimaksudkan Bapak menyamaratakan ya Pak, dalam arti menyamaratakan tidak adanya senioritas di suatu budaya organisasi tersebut. Gini, senioritas apalagi Indonesia itu tetap ada. Iya betul. Tapi bagaimana kita membalut senioritas itu dengan budaya saling membantu, sehingga senior itu hormat tetap ya, kita hormat tetap ada kepada kakak tingkat ya, kepada pimpinan tetap hormat, tapi ada budaya saling merangkul tadi. Memang ini harus dimulai dari atas ya. Kalau yang memulai dari semester di bawahnya itu akan kesulitan karena apa? Kakak tingkatnya nanti akan merasa, loh, saya ini kakak tingkatmu, saya lebih dulu di sini, atau saya ini menjabat, kenapa Anda mau seenaknya begitu ya? Itu juga menjadi harusnya menjadi pemikiran ya untuk teman-teman yang sehari ini menjabat di Ormawa, agar budaya saling membantu, saling melengkapi ini menjadi sebuah moto, sebuah tidak hanya harapan ya, tapi benar-benar diterapkan sehingga Ormawa kita itu akan menjadi lebih pada tempat yang nyaman ya untuk teman-teman belajar berorganisasi. Seperti kekeluargaan ya Pak yang ditanamkan. Seperti memang kekeluargaan, karena Ormawa ini kan bukan sebuah organisasi yang Anda bisa mendapatkan uang di dalamnya secara langsung ya, atau Anda bisa berkarir nanti, berkarir bisa, tapi kan berkarir setelah semuanya di Himapro saja ya, itu dari Anda staff naik jadi ketua selesai sudah. Ya. Kalau Anda baik, pasti lain hari adik tingkat Anda ketemu Anda, Mas, Mbak, Kak, gimana kabarnya dan lain-lain. Sehingga nanti tidak berhenti pada kekeluargaan di Ormawa, tapi menjadi sebuah keluarga besar yang saling melengkapi. Bahkan pada saat kita sudah tidak di Ormawa lagi, adik-adik tingkat tetap menghargai kita ya. Jangan merasa kalau memimpin sebuah Ormawa itu Anda minta untuk ditakuti, itu salah. Ya, pemimpin jangan mendesain dirinya itu, wah saya jadi pemimpin maka harus saya ditakuti, itu sebuah hal yang salah ya. Tapi pemimpin itu harus menjadi seorang yang mengayomi, memperhatikan, care kepada teman-teman mahasiswa yang lain, terutama kepada adik-adik tingkat. Di suatu organisasi kan pasti ada pengalaman yang kita dapatkan Bapak. Untuk pengalaman tersebut, bagaimana pandangan dunia kerja terhadap pengalaman organisasi? Untuk di dalam CV tersebut, di dalam CV kan pasti ada pengalaman organisasi Pak. Manfaatnya itu apa? Memang ada organisasi yang melihat CV keikutsertaan mahasiswa di Ormawa itu sebagai nilai tambah, tapi juga ada organisasi yang tidak melihat itu. Jadi tidak bisa generalisir ya memang ya, karena setiap organisasi bisnis perusahaan itu punya standar yang berbeda-beda, sehingga kalau saya melihat minimal pada Anda belajar ya, kalaupun itu menjadi nilai tambah di CV Anda nanti pada saat melamar pekerjaan, itu suatu hal yang bagus ya. Dan juga nanti Anda terbiasa gitu. Ikut organisasi itu kan Anda terbiasa menghadapi masalah, terbiasa menyelesaikan masalah, terbiasa untuk menerima pendapat orang lain, biasa untuk menyampaikan pendapat, bahkan biasa untuk berdebat begitu ya, tapi bukan untuk menangnya sendiri, bukan untuk agar organisasi ini pecah ya, untuk mencari solusi yang terbaik sehingga organisasi ini tetap berjalan atau bahkan tambah membesar, atau kalau di Ormawa itu prokja-prokja yang kita laksanakan itu sukses ya, sukses dibandingkan minimal tahun sebelumnya ya, atau dibandingkan prokja-prokja yang lain. Jadi suatu pengalaman itu adalah pertimbangan penting untuk suatu perusahaan menerima karyawan ya Pak. Ya itu tadi, saya tidak bisa mengeneralisir ya, karena tidak semua perusahaan terus melihat itu ya. Tapi minimal itu tadi, teman-teman mahasiswa kan punya pengalaman lebih ya. Mungkin bisa dibandingkan bagaimana
teman-teman yang sekarang di Ormawa dengan teman-teman yang tidak ikut Ormawa, nanti pada saat masuk dunia kerja kan sangat terlihat, ya. Bahkan saya pernah dapat cerita agak lucu ya, cerita mahasiswa itu di dunia kerja dia tidak tahu caranya stempel yang baik. Tapi kalau Anda di Ormawa, hal itu kira-kira paham enggak? Paham, mesti Itu sudah kan dasar ya. iya, Itu kan dasar, enggak perlu ya. Enggak perlu, oh begini caranya stempel, enggak perlu kan. Dengan melihat kakak tingkatnya, itu kan, oh gini ya kak ya caranya stempel. Itu kan di perusahaan perlu kan? Perlu. Ya. Terus menempel materai ini. Ya. Kalau Anda tidak pernah, itu mungkin orang melihat menempel materai itu hal yang mudah, Pak. Iya, bagi yang sudah pengalaman, sudah sering melakukan atau pernah melakukan, oh itu mudah. Bagaimana nanti tanda tangannya yang betul, gimana stempel yang betul gimana, itu mudah. Tapi bagi teman-teman yang tidak pernah ikut Ormawa, bahkan orang tersebut pinter ya, cum laude. Saya itu pernah dapat cerita, orang tersebut cum laude, ya secara kemampuan akademik baik, tapi soal stempel itu tidak paham. Itu paling dasar ya. Iya, satu hal yang dasar. Iya, satu yang dasar. Mungkin bagi teman-teman Ormawa akan diketawakan. Iya. Itu stempel tidak perlu belajar, Pak. Saya kan ya sudah paham. Iya, karena ya ikut Ormawa itu contoh hal kecil ya, hal kecil ya. Belum hal-hal yang lain ya. Manfaat yang didapatkan ketika kita sudah berada di dunia lingkungan kerja itu apa sih Pak? Manfaat berorganisasi yang kita dapatkan ketika kita sudah berada di dunia kerja, lingkup dunia kerja. Ya itu tadi, kemudahan kita sudah terbiasa nih bersosialisasi, kita terbiasa untuk menyampaikan pendapat, terbiasa untuk menerima pendapat, terbiasa untuk berdebat, ya, terbiasa untuk menyampaikan gagasan juga, sehingga dunia kerja ini Anda menjadi lebih enjoy, nyaman. Jadi bukan sesuatu hal yang baru lagi. Tinggal Anda bagaimana mengasah kemampuan Anda mungkin secara akademik atau secara pengalaman. Tapi hal-hal tersebut itu kan soft skill ya. Biasa orang presentasi, biasa menyampaikan pendapat. Di Ormawa itu hal itu mungkin hampir setiap minggu teman-teman rapat, teman-teman berdebat ya. Udah sering dilakukan. Udah sering sehingga oh ya biasa saja gitu ya. Ya mungkin ada perasaan groginya, tapi tidak segrogi orang yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan tersebut dan tahu-tahu kerja di perusahaan disuruh presentasi sendirian di depan. Nah akhirnya pasti grogi, bingung. Betul. Nah kalau di Ormawa saya kira udah terbiasa. Orang-orang Ormawa kayak gitu terbiasa. Itu pandangan saya seperti itu ya. Iya, berarti pengalaman organisasi itu untuk menambah skill-skill yang mungkin kita tidak bisa dapatkan di di perkuliahan ya. Iya, soft skill yang hanya bisa Anda dapatkan saat ikut organisasi kemahasiswaan. Ya memang jalur ikut organisasi itu tidak harus Ormawa ya, banyak di luar sana. Tapi wadah yang bagus kalau mau untuk teman-teman mahasiswa adalah Ormawa ya. Bapak kan pernah menjadi wapres nih Pak tahun 2007 di Undip sebagai BEM. Suatu pengalaman kepemimpinan itu apakah penting dilaksanakan di dunia kerja apa tidak sih Pak? Pengalaman suatu kepemimpinan di organisasi. Kalau kita bicara kepemimpinan ya, itu suatu hal yang memang harus ada pengalaman ya, karena kan tidak harus menjabat pada jabatan yang tinggi ya, jabat pada jabatan koordinator semuanya atau ketua bidang, ketua divisi, itu juga sebagai pengalaman yang baik. Karena apa? Pemimpin itu kan tidak hanya bisa memerintah, tapi pemimpin itu juga harus bisa menggerakkan satu tim atau bahkan menggerakkan organisasi ini untuk terus berjalan dan juga terus berkembang, tidak untuk berhenti berkembang. Dan seorang pemimpin harus tahu ini karakter anak buahnya atau karakter karyawannya
Seperti apa? Dengan begitu gaya kepemimpinan apa yang tepat yang diterapkan? Tidak bisa kita hanya pakai gaya kepemimpinan itu cukup banyak ya. Rata-rata mungkin pemimpin yang kurang memahami biasanya dengan model diktator ya. Tapi hari ini diterapkan model diktator itu, saya rasa sulit organisasi bisnis itu berkembang. Kecuali memang di beberapa organisasi seperti TNI, Polri itu memang ya sudah seperti itu ya budayanya ya. Tapi kalau di organisasi bisnis itu hal itu sulit, sehingga orang kalau sudah pernah belajar menjadi pemimpin itu dia sudah terbiasa menghadapi permasalahan-permasalahan, sudah biasa menghadapi sudah biasa menghadapi memimpin banyak orang, menggerakkan banyak orang, sehingga harapannya saat dia memimpin di perusahaan itu hal itu sudah ada pengalaman. Orang berpengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman beda ya. Jelas. Beda, akan terlihat. Dan itu kalau anak buahnya melihat seorang pemimpin yang pertama tidak punya pengalaman, yang kedua tidak bisa care ya, atau bahasa Jawanya kalau saya bahasa Jawanya adalah ngemong ya. Karena pemimpin itu tidak hanya bisa merintah, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu begini. Nah, mungkin anak buahnya mungkin tidak berani ngomong, tapi dalam hati lah bapak ngapain? Ya, harus memberikan contoh juga. Karena pemimpin itu pun di dalam Islam juga pemimpin adalah teladan ya, contoh. Betul. Ya, jangan hanya menjadi seorang pemimpin yang bisa merintah tapi tidak bisa memberikan contoh. Karena hal tersebut nanti mengakibatkan anak buahnya atau karyawannya akan merasa, wah pemimpin saya ini ternyata tidak tahu apa-apa, hanya bisanya memerintah ya. Nah, berarti kesimpulannya jiwa kepemimpinan itu sangat penting untuk kita menghadapi suatu problem di dunia kerja ya Bapak. Iya, karena kan kita tidak tahu ya nanti teman-teman mahasiswa ke depan akan jadi apa. Betul. Ya, kalau punya pengalaman, insya Allah saya tidak bisa ngomong pasti ya, insya Allah akan berguna dan sangat membantu ya bagi diri teman-teman mahasiswa ini untuk mengembangkan karirnya ke depan. Ya, bahkan menjadi seorang pengusaha itu juga penting ya jiwa kepemimpinan ya. Wirausahawan itu dituntut juga punya jiwa kepemimpinan, tidak hanya jiwa memerintah ya. Pemimpinan itu tidak sama dengan memerintah karena beda. Kepemimpinan kalau kita lihat secara arti kata itu berbeda. Nah, itu. Apa saran yang Bapak sampaikan untuk mahasiswa baru yang ragu untuk terlibat dalam kegiatan organisasi? Kalau saran saya adalah ini wadah yang baik untuk teman-teman belajar ya, dan juga teman-teman bisa mendapatkan banyak experience yang tidak bisa didapatkan tidak bisa didapatkan kalau hanya kuliah saja. Ya kayak skill-skill juga ya. Ya Pak? Soft skill, banyak soft skill itu kan tidak diajarkan di bangku perkuliahan. Hanya kalau kuliah kan kita bicara tentang ilmunya ya, tapi penerapannya kan tidak hanya letterlux sesuai dengan buku, harus banyak modifikasi sesuai dengan kondisi keadaan lah. Untuk memahami kondisi keadaan, kalau Anda ikut organisasi kemahasiswaan, Anda akan masuk kepada kawah candra di muka yang bisa membentuk diri Anda menjadi seorang pribadi yang berbeda, sehingga saat Anda lulus sebagai seorang sarjana, Anda siap untuk masuk ke dunia kerja, tidak hanya bermodalkan nilai, bermodalkan ijazah dan transkrip, tapi juga bermodalkan kemampuan-kemampuan yang Anda dapatkan saat ada di bangku perkuliahan, terutama ikut Ormawa. Terakhir nih Bapak, pertanyaan, Bapak kan udah banyak pengalaman di suatu perkuliahan, Bapak juga udah memiliki banyak bisnis. Manfaat besar yang Bapak dapatkan ketika berorganisasi yang sekarang diterapkan di dunia bisnis Bapak itu apa? Kalau itu, jadi gini, kalau yang saya terapkan di organisasi bisnis yang kebetulan saya ada di dalamnya,
adalah bagaimana saya memancing pendapat dari karyawan dengan level yang paling bawah, ya. Jadi di organisasi bisnis itu saya merasakan yang berani berpendapat itu biasanya pimpinan-pimpinan. Yang berani pendapat itu pimpinan atau yang punya jabatan. Sedangkan dengan di organisasi bisnis yang saya jalankan itu saya berusaha untuk memberikan ruang, memberikan waktu kepada karyawan level yang paling dasar ini untuk berpendapat. Karena saya yakin tidak hanya pimpinan saja, tidak hanya orang yang punya jabatan saja yang punya pemikiran atau punya pendapat. Orang yang karyawan level bawah pun ini juga kadangkala dia punya pendapat yang kadang-kala out of the box. Iya, betul. Dan itu bisa menjadi masukan yang baik bagi organisasi bisnis. Dan saya percaya itu karena sudah banyak sekali ya kasus di dunia ini, perusahaan itu akan tumbang, tapi yang memberikan ide masukan adalah OB, adalah karyawan level bawah. Apalagi kami di prodi manajemen sudah sering membaca kasus seperti itu ya. Dan itu saya baca berkali-kali, saya pikir, wah iya ya, ini masuk akal ya. Nah, sedangkan budaya di Indonesia ini saya perhatikan orang yang level bawah itu akan cenderung diam karena merasa wah itu urusan pimpinan, itu urusan yang jabat, ya. Nah, itu yang ingin saya gerus sehingga orang semuanya boleh berpendapat sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi pendapat itu kalau memang baik, ayo kita jalankan, kita konsep, kita terima. Itu yang mungkin saya rasakan itu. Berarti semua orang bisa speak up ya Bapak, bisa speak up untuk suatu problem di suatu usaha, tidak hanya pemimpin, tidak hanya seseorang yang memiliki jabatan, namun seseorang yang jabatannya paling bawah juga bisa speak up untuk kelancaran suatu usaha. Iya, kalau pendapat saya seperti itu. Tapi tentunya nanti setiap pemimpin, setiap owner kalau di perusahaan itu punya formula berbeda-beda ya. Tidak bisa kita generalisir formulanya, tapi kalau dari saya itu yang bisa saya dapatkan, sehingga di dalam organisasi bisnis yang kami jalankan ini, kami menerapkan kekeluargaan nomor satu. Kami berusaha untuk saling membantu sehingga lingkungan kerja ini menjadi nyaman, bukan menjadi sebuah lingkungan kerja yang penuh tekanan, penuh tuntutan. Itu tidak, ya memang ada kenyamanan sehingga kinerjanya baik, produktivitasnya meningkat, itu harapan kami. Berarti kesimpulan dari suatu pertanyaan-pertanyaan pada tema kita, berarti suatu organisasi itu sangat penting untuk kita menghadapi tantangan di dunia kerja, seperti membangun skill-skill yang mungkin di dunia bangku perkuliahan tidak bisa kita dapatkan, dan untuk menambah suatu pengalaman-pengalaman, suatu relasi, ya mungkin relasi tersebut bisa memberikan suatu informasi-informasi ketika posisi kita ingin mendapatkan informasi. Betul nggak Pak? Ya betul, kalau dari saya seperti itu. Terima kasih Bapak, tidak terasa kita udah di penghujung acara nih Bapak. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hutomo Rusdianto, udah menyempatkan waktu, udah memberikan ilmunya. Terima kasih sudah mengobrol bareng kami. Ya, terima kasih. Dan ini ya pertama kalinya ya saya diundang podcast ya di UMK ini, ya pengalaman baru bagi saya ya, duduk di kursi podcast seperti ini ya. Oke, terima kasih teman-teman DPM ya. Iya betul ya Pak, teman-teman DPM. Semoga DPM tambah maju, berkembang dan bisa menjadi wadah untuk mewakili aspirasi teman-teman mahasiswa di UMK. Baik.